Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat semua. Kalau hari ini sebelum mulai pelajaran kita doa dulu. Ayo Rena, pimpin doanya. Bersiap, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya hari ini ya. Aden Ferliansa hadir ya. Adrian Wirya Pranata ada. Al Azam, Anindita, Akila, Aufar, Auksil, Cakra, Dava, Devina, Diko, Khairuman, Isnaini, Java, Kaila. Tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Ada tidak yang sarapan pakai nasi goreng? Ada tidak? Yang sarapan pakai nasi goreng? Iya. Pakai nasi goreng. Ibu tanya, siapa yang pernah buat nasi goreng? Yang pernah buat sendiri. Gimana sih cara buat nasi goreng yang enak itu gimana? Hah? Bahannya apa aja? Nasi yang pastinya, apa lagi? Telur, apa lagi? Iya, cabai yang suka cabai, iya. Iya, selain dari bahan yang kita perlukan, juga harus tahu caranya supaya nasi goreng itu enak. Nah, sekarang kalau kalian bertanya apa sih hubungannya Bu nasi goreng dengan pelajaran kita hari ini? Nah, pelajaran kita hari ini, Nak, yaitu berhubungan dengan yang namanya berpikir komputasional. Berpikir komputer adalah berpikir seperti komputer. Jadi secanggih apapun komputer ya, alat-alat yang ada sekarang ini seperti robot, segala macam itu mesin-mesin canggih, itu awalnya ya dari kebutuhan manusia, dari permasalahan yang ada, lalu dibuat secara sistematis sehingga menjadi sebuah alat atau mesin yang bisa membantu manusia memecahkan masalah. Nah, Ibu tanya, di antara kalian ini, ada nggak kita di dunia ini atau kita sekarang inilah yang nggak punya masalah? Ada nggak? Nggak ada. Oh, saya masih kecil nggak punya masalah. Punya. Misalnya, masalah kecilnya aja. Kalian kehilangan mainan kesukaan kalian. Masalah nggak itu? Masalah. Nah, gimana solusinya? Pemecahannya itulah yang
disebut dengan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu adalah pemecahan masalah yang kompleks. Kompleks itu ini nak, yang rumit, yang luas menjadi lebih sederhana dan lebih terstruktur. Itu berpikir komputasional itu. Nah hari ini nak, hari ini kalian itu belajar tentang coding dan KA. Tapi sebelum ke sana, kita belajar dulu yang namanya berpikir komputasional. Apa sih tujuannya? Agar kalian ya, pertama, kalian tahu tuh konsep berpikir komputasional itu seperti apa. Lalu yang kedua, kalian tahu mampu memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kalian kehilangan mainan, kehilangan buku PR saat mau berangkat sekolah, itu masalah kan? Iya, masalah. Nah, jadi gimana cara solusinya? Nah, cara yang kita terapkan itulah yang namanya berpikir komputasional. Itu. Berpikir komputasional itu kalau secara ilmiahnya seperti ini pengertiannya. Ya, merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, untuk hari ini anak-anak nanti akan ada yang namanya tugas kelompok ya, lalu tugas mandiri dan nanti kita ada game juga ya, game yang untuk pemecahan masalah sehari-hari, masalah kehidupan kita sehari-hari. Nanti ada urutan cara membuat nasi goreng, urutan cara membuat apa kalian yang suka mie goreng. Kalau seusia kalian sudah bisa ya nak ya masak ya, sudah bisa. Kalaupun aku belum pernah masak, Bu, belum pernah ke dapur. Kalau kalian melihat dari tutorial atau mungkin dari tata cara dari ada caranya kita terapkan, insya Allah kegagalan itu hanya sekian persen. Beda halnya kalau kita bikin eksperimen sendiri, masak tanpa ada pengetahuan, jadi masaknya bumbunya tidak ditumbuk atau mungkin minyaknya terlalu banyak. Kira-kira masalah nggak itu? Nah itu masalah. Jadi perlunya sesuatu itu, kalaupun memang kita ada masalah, kita cari solusinya. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Nah, ada 4 prinsip nak dalam berpikir komputasional itu. Yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, lalu ada abstraksi dan algoritma. Kita bahas satu persatu. Dekomposisi itu adalah cara berpikir komputasional, cara berpikir yang masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya seperti ini. Saat merencanakan pesta. Kalau mau bikin pesta itu punya rencana nggak? Perlu, nggak mungkin nggak. Karena suatu rencana itu jika tidak ada perencanaan dari awal itu tidak akan maksimal hasilnya. Mungkin bisa ya, suatu yang dadakan, tapi tidak akan maksimal. Makanya perlu perencanaan. Lalu memasak makanan. Kalau kita ingin memasak makanan yang enak, yang berkualitas, tentu ada perencanaan. Dimulai dari apa dulu? Menyiapkan bahan, peralatannya, lalu apa lagi? Caranya, ya. Tahu bahan, tahu ada peralatan, tapi kita nggak tahu caranya. Kira-kira enak nggak masakan itu? Enggak. Lalu mencari barang yang hilang. Ini bagian masalah yang kompleks. Dari dekomposisi ini, dari masalah yang kompleks ini nanti akan ke prinsip berikutnya, yaitu pengenalan pola. Dari sini pengenalan pola. Pengenalan pola dalam berpikir komputasional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memahami pola atau keteraturan dalam data. Di sini mencari kesamaan dalam pola masalah yang berbeda. Misalnya, membuat nasi goreng dengan buat mie goreng itu pola yang samanya apa? Seperti memotong bahan, lalu menumis, lalu memasukkan nasi atau mie-nya dan menyiapkan bumbunya. Ini pengenalan pola.
Lalu yang ketiga yaitu abstraksi. Berpikir komputasional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan dalam satu masalah. Misal seperti ini. Kalian membuat nasi goreng ya, tapi kalian itu sibuk dengan warna piringnya, dengan peralatannya yang kira-kira tidak relevan. Kira-kira ngaruh nggak warna piring itu dengan kualitas masakan yang kita makan? Ngaruh nggak? Berpengaruh nggak? Enggak. Jadi warna piring itu diabaikan saja. Tidak perlu kita sibuk, aduh aku pengen warnanya hijau biar masakannya enak. Nggak pengaruh ya nak ya. Sama seperti ini contohnya. Saat kalian membuat jus, yang penting itu adalah buah, air, blender. Jenis pisau pemotongnya tidak terlalu penting, tapi kalaupun memang ada ya nggak apa-apa. Tapi tidak terlalu penting gitu. Ini maksudnya yang abstraksi. Jadi kita mengabaikan sesuatu yang tidak relevan, yang tidak menjadi pokoknya gitu ya. Kita abaikan. Lalu yang keempat, algoritma. Nah ini rangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini contohnya yang sederhana seperti memasak. Ketika Anda memasak mengikuti langkah-langkah menyiapkan dari makanannya, dari bahannya, peralatannya, dan sampai ke cara memasaknya. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kemarin Ibu sudah minta kalian bawa karton ya. Ya. Sudah bawa karton? Sudah. Ya. Hari ini kita ada proyek menyusun kartu-kartu ini. Menyusun kartu-kartu ini ke dalam ke karton-karton kalian. Dipotong dulu, diurutkan itunya. Diberi nama kelompoknya. Ayo bekerja sama, ada yang memotong, ada yang menuliskan nama anggota kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, setelah itu kalian presentasi. 10 menit cukup nggak? Kenapa? Ya boleh. Ayo, Akila. Kenapa? Hah? Kenapa? Nempel. Ya buat namanya. Ayo waktunya sebentar ini, nggak lama ini. Nanti nggak selesai presentasinya. Ayo. Ini belum dipotong tuh. Nggak bawa gunting ya? Bawa guntingnya cuma satu. Apa Sam? Kelompok ya, kelompok 6. Kelompok 1 2 3 4 5 6 ya. Ini 6. Ya, kelompok 5.
apa-apa. Satu aja yang dipakai. Satu aja, jangan semuanya. Sampahnya jangan sembarangan ya, sampahnya dikumpulkan. Nanti dibuang ke luar. Nanti buangnya nanti, nggak sekarang. Ya, ada yang memotong, lalu ada yang menempel, ada yang menuliskan nama anggotanya. Ya, nah, bisa lah. Apa-apa digunting. Di robek gini juga bisa kok. Mana itunya? Tempel gini aja dikit. Mana kertasnya? Yang mau ditempel? Nih, ambil aja di sininya, nah. Tinggal di ini. Tuh, nggak tempel. Apa-apa, kita tempelin aja. Kan kelihatan nanti di depannya. Ayo, gak lama waktunya. Ada yang nempel, ada yang... Kenapa kartonnya? Enggak, kalian tulis di kertas kayak gini. Sambil duduk. Ayo coba, mulai. Reno. Dengarkan dulu kawannya presentasi. Ya udah ngapain sana juga boleh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan kawannya. Jika ada yang di depan diperhatikan dulu. Gak kelihatan. Coba di bawahnya dipegang lagi. Bawahnya dipegang lagi. Apa aja bahan-bahannya yang dibutuhkan? Potong sayur, tumis semua bumbu, masukkan telur, masukkan nasi, potong timun. Kalau misalkan ibu tanya, kita masukkan kecap dulu, baru ke yang lain, boleh nggak? Nggak, kenapa? Mempengaruhi kualitas masakannya ya. Misalkan aku pengen sayurnya dulu lah dimasukin, baru yang lain gitu, boleh nggak? Yang lainnya boleh nggak? Misalkan aku pengen sayurnya dulu dimasukkan, boleh nggak? Boleh, tapi nanti akhirnya sayurnya bonyok, iya. Bahannya apa aja? Bahan yang dibutuhkan apa aja? Kompor, wajan, ya. Apalagi? Kira-kira sudah cukup nggak itu bahan-bahannya? Atau ada bahan lain yang kurang? Cukup. Kira-kira nanti masakannya enak nggak? Enak, ya. Sudah. Hah? Dah. Ya udah tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi sedikit ya, yang dari semua anggota 6 kelompok tadi, alhamdulillah urutannya sudah bagus ya. Daripada ada yang bilang, oh panasin minyaknya dulu, gitu kan. Itu pasti gosong masakannya. Kira-kira enak nggak makan makanan gosong itu? Nggak enak ya.
Sudah mulai runtuh, hanya tadi perbedaan yang di telur dan di nasi, ya. Kalau misalkan aku pengen telurnya nanti bu belakangan, ya boleh gitu, kembali ke kita masing-masing. Tapi tetap secara umum kalian sudah paham, runtut sudah bisa. Jadi kalau ditanya misalkan belum pernah memang sama sekali masak nasi goreng, kalau mengikuti urutan ini insya Allah bisa. Kegagalannya hanya sekian persen lah gitu ya intinya ya. Oke, Ibu bagikan soal, kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Setelah itu dikumpul. Soal mandiri ya nak ya. Tulis di kertas selembar. Iya, kertas selembar. Sambil kalian mengerjakan tugas ya. Oh ya, kelebihan. Ibu ada game, ya, kelebihan. Sini. Ibu ada game. Nanti tiap kelompok boleh perwakilan salah satunya ke depan. Ya. Yes. Risa jawabannya. Masya Allah, betul ya. Lanjut, level selanjutnya. Lanjut. Bisa nggak sampai selesai level sulit? Jalan sambil mengerjakan nak ya. Ada pertanyaan dari semua materi kita hari ini? Tidak ada? Bagaimana perasaannya hari ini, belajar hari ini? Senang nggak? Senang. Iya, ini baru teori nak. Minggu depan kita coba praktik, lebih menarik lagi. Kita bisa bikin bermacam-macam perangkat, bisa bikin poster nantinya itu ya. Kita bisa bikin game. Jadi tidak hanya kita ini tidak hanya sebagai orang yang memainkan game, tapi kita bisa membuat game itu sendiri gitu ya. Dengan pelajaran coding KA ini. Itu. Kira-kira apa sih nak manfaat dari berpikir komputasional itu? Ada yang tahu nggak? Manfaatnya apa? Pertama, permasalahan akan cepat selesai. Yang kedua, yang masalah sulit akan menjadi lebih mudah. Lalu apa lagi? Permasalahan ininya, keuntungan atau keunggulan dari berpikir komputasional. Apa lagi? Membantu membuat keputusan yang lebih baik. Mengajarkan cara berpikir apa? Kreatif dan terstruktur. Lalu membantu menghemat waktu lebih efisien. Membantu beradaptasi dengan teknologi ya. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya kita harus belajar teknologi itu ya. Harus. Nah makanya sudah ada yang namanya pelajaran coding dan KA di sekolah. Insya Allah minggu depan kita coba praktik. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini. Silakan pimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompoknya bisa dikumpulkan ke depan.